Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Momon Esmadroni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan bicara tentang perjalanan, tidak akan bicara juga tentang eksperimen, tidak juga bicara tentang review terhadap produk radio. Tetapi saya ingin ngobrol santai tentang hobi dan profesi. Nah teman-teman, konon pekerjaan yang paling menyenangkan adalah kalau hobi menjadi satu profesi atau menjadi satu pekerjaan. Baik, saya ingin cerita tentang hobi menjadi profesi yang dialami oleh seorang pemuda. Pemuda ini adalah warga negara Jepang, di mana sejak usia di junior high school atau setara dengan SMP, pemuda tersebut sudah tertarik di dunia radio. Dia sering jalan-jalan ke toko radio, sehingga dalam benaknya dia bercita-cita. Yang ingin saya menjadikan pekerjaan dalam hidup saya adalah di dunia wireless communication atau dunia radio. Nah, setelah lulus dari senior high school atau setara dengan SMA, dia membuka toko elektronik di rumah orang tuanya. Kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan pembuat alat kesehatan atau medical equipment. Dia bertanggung jawab untuk mendesain RF medical equipment. Dan kendala bagi pemuda tersebut di perusahaan tersebut adalah karena dia terlalu jauh tinggalnya. Jadi dari rumahnya ke tempat kerjanya di pabrik pembuatan peralatan alat kesehatan tersebut itu 2 jam. Sehingga dalam satu hari 4 jam dia harus lakukan perjalanan untuk dari rumahnya ke tempat pekerjaan dan kembali ke rumahnya. Oleh karena ini menjadi satu kendala sehingga pimpinan perusahaan dari pabrik pembuatan alat kesehatan tersebut menyarankan untuk tetap bekerja, bertanggung jawab untuk mendesain RF medical equipment, tetapi dilakukan di rumah. Artinya pemuda tersebut harus menjadi sebagai vendor dari pabrik tersebut. Maka pemuda tersebut mendirikan sebuah perusahaan dengan mengambil tempat di halaman rumah dari orang tuanya, dan perusahaan tersebut bernama Inu Electric Seisi Kuso. Siapa pemuda tersebut? Pemuda tersebut bernama Inu, dan dia mendirikan perusahaan Inu Electric Seisi Kuso ini pada tahun 1954. Dan siapakah Inu tersebut? Dia adalah founder dan chairman dari perusahaan tersebut yang akhirnya dikenal sebagai perusahaan pembuat radio komunikasi Icom. Oke teman-teman, jadilah pemuda ini dari hobi, dari interest terhadap wireless communication menjadi profesinya, dan kita mengenal radionya, yaitu radio komunikasi Icom dari Jepang. Oke, kita lanjutkan cerita tentang Inu ini beserta dengan produknya. Sejak berdirinya perusahaan Inu Electric Seisi Kuso ini pada tahun 1954 sampai 1964 itu masih mendesain RF medical equipment sebagai vendor untuk perusahaan yang dimana Mr. Inu itu adalah bekerja. Nah, mulai tahun 1964 perusahaan ini mulai memproduksi peralatan radio komunikasi untuk amatir radio. Jadi tahun 64 mulainya, dimana pada saat itu perusahaan ini adalah merupakan perusahaan yang baru di dunia pembuatan peralatan komunikasi radio. Jadi
seperti Collins misalnya sudah lebih lama, lebih dulu untuk bisnis atau memproduksi peralatan radio komunikasi. Oleh karena itu, Inu berpikir bahwa ICOM harus mempunyai sesuatu inovasi, dan salah satu yang ditempuhnya adalah meninggalkan dunia tabung elektronik atau electronic tube, sehingga produknya adalah mengarah ke semua dengan menggunakan transistor. Itulah satu inovasi yang diambil oleh ICOM untuk bisa bersaing sebagai pemain baru di dunia komunikasi radio. Nah, produk pertama pada tahun 64 itu adalah sebuah radio komunikasi ya, transceiver 50 MHz yang dinamakan adalah FDEM-1. Itu produk pertamanya, 50 MHz dengan mode AM. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 65 ya, 1965, memproduksi FD-FM, yaitu radio komunikasi 50 MHz dengan mode AM dan FM. Pada tahun 1968, perusahaan ini mengeluarkan produk yaitu yang lainnya, yaitu adalah FD-EM-3, di mana ini adalah portable, digunakan untuk di mobil dengan menggunakan dua high stability VFO ya. Dan ini masih tetap bekerja di 50 MHz. Kemudian pada tahun 1969 dibuatlah model untuk desktop atau untuk di base station, yaitu IC71, di mana ini juga masih tetap di frekuensi 50 MHz dengan mode AM, FM, dan juga adalah CW. Pada tahun 1968, perusahaan ini menghasilkan satu produk yang dianggap revolusioner pada saat itu, karena bentuknya kecil ya, dan ini diperuntukkan untuk mobile, yaitu dengan seri adalah FDEM-3 ya. Ini dikeluarkan pada tahun 1968, jadi khusus untuk keperluan mobile, dan juga menggunakan dual high stability variable frequency oscillator ya. Dan ini sekali lagi merupakan produk yang dianggap revolusioner pada masanya. Kemudian pada tahun 1969 dikeluarkan satu produk untuk base station atau untuk desktop istilahnya, di mana tetap menggunakan frekuensi 50 MHz, hanya di sini sudah lengkap. Kalau di FDM-3 itu hanya AM dan FM, kemudian di IC71 itu adalah AM, FM, dan juga adalah CW. Dan ini diproduksi pada tahun 1969. Ya. Nah, untuk IC71 itu bentuknya persis seperti ini. Ya. Jadi persis seperti ini. Hanya yang ini adalah very high frequency yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Nanti saya akan singgung kembali mengenai produk yang ini. Nah, teman-teman, di tahun 1970 barulah perusahaan ini membuat peralatan radio komunikasi untuk amati radio di frekuensi very high frequency di 144 sampai 148 MHz. Dan saat itu yang pertama sekali dikeluarkan adalah ICOM IC20. Setahun berikutnya 1971 dikeluarkanlah seri yang ini, yaitu IC21. Ini adalah radio very high frequency atau 2 meter band yang masih sistem channel, di mana ini menggunakan 10 channel dengan menggunakan sistem kristal. Ini adalah produk generasi kedua dari ICOM untuk radio komunikasi 2 meter band, dan saya bersyukur memilikinya. Dan sebelumnya untuk boxnya atau casingnya seperti ini, desain seperti ini dipakai di produk yaitu IC71
yaitu 50 MHz yang saat itu adalah dianggap sangat lengkap karena ada AM, FM, dan juga CW. Oke teman-teman, lambang ICOM itu mulai ada yang pertama sekali adalah menggunakan ini ya, lambang yang ini. Nanti saya akan perlihatkan. Dan dipakai dari mulai tahun 1971. Kemudian pada tahun 1973 ICOM merubah logonya menjadi yang kita kenal sekarang. Saya akan perlihatkan. Nah, inilah teman-teman. Ini ada satu produk ICOM. Jadi ini diproduksi pada tahun 71 ya, 1971. Ini ada 2 meter band. Kita lihat logonya adalah masih ICOM seperti ini ya. Nah, ICOM Osaka, Jepang. Kita lihat ya lambangnya ini. Sejak 1973 ICOM merubah logonya menjadi logo yang ini ya, yang kita kenal sekarang. Oke. Nah teman-teman, itulah obrolan santai saya ya. Namun sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa topik yang saya sampaikan adalah hobi dan profesi. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesuatu hobi bisa dijadikan profesi, bahkan dijadikan sebuah bisnis yang besar dengan membuat satu pabrik radio komunikasi seperti yang ditunjukkan oleh pemuda dari Jepang ini, yaitu Ino ya, sebagai founder dan chairman ICOM yang kita kenal sekarang, dan mungkin kita juga menggunakan produknya untuk berkomunikasi. Oke, ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Padroni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa 73, bye bye.